Ketika kita mencintai seseorang yang landasannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta itu akan membutakan mata hati kita dari kebenaran. Cintanya itu karena nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesaat seolah-olah itu melayang di ruang. Dan perasaan cinta itu selalu ingin bersama. Pasti selalu ingin bersama. Tergantung landasan, atas dasar apa kita mencintai objek kita cintai itu. Rasulullah Muhammad SAW membimbing kita, menuntun kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya, agar bisa memahami, meyakini bahwa cinta yang hakiki adalah cinta kepada Ilahi, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bukan berarti tidak boleh jatuh cinta. Kalaupun ada di antara kita pernah mencintai seseorang, maka harapan besar dari kita itu adalah cintanya kita kepada seseorang itu tidak akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai di antara kita ditakdirkan oleh Allah jatuh cinta, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, cintakanlah hamba kepada seseorang yang hatinya mencintaimu ya Allah, agar cinta ini tidak berpaling kepada cintamu ya Allah. Dan kalaupun kita ditakdirkan oleh Allah jatuh hati, kita pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jatuh hatinya kita kepada seseorang yang hatinya melabuhkan cinta merindukan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar cintanya kita tidak jatuh kepada cinta. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah hamba cinta, yakni cinta terhadap-Mu ya Allah, dan cinta terhadap mereka yang mencintai. Jadi boleh kita cinta terhadap makhluk Allah. Cinta kepada seseorang boleh, tetapi Rasulullah membimbing kita agar cintanya kita kepada seseorang itu, ketika seseorang itu melabuhkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa? Agar kita cintanya tidak jatuh kepada jurang cinta yang sempit. Bolehkah kita jatuh hati kepada seorang manusia? Boleh. Dan berdoa kepada Allah agar kita jatuh hati kepada seseorang yang hatinya tertambak, hatinya mendudukan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Ifafillah fidin rahimahullah. Kita pun dibimbing agar senantiasa berdoa bahwa cintanya kita kepada Allah itu terpatik kuat di dalam jiwa kita, di dalam sanubari kita, agar merasakan keabadian cinta di dalam hati kita, sehingga cintanya kita kepada Allah itu betul-betul terasa, betul-betul indah di dalam jiwa kita. Sehingga kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala
mencintai Allah dan mencintai orang dan juga mencintai Allah, maka cinta itu lebih sejuk daripada air sejuk itu sendiri yang dibutuhkan oleh orang-orang dahaga di padang pasir. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistilahkan cinta itu dengan mahabbah. Cinta yang hakiki adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, tolong dibukanya ayatnya. Surat yang ketiga, ayat ke-31 dan 32. Ada perwakilan yang tolong bacakan ayat. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 31 dan 32. Ya. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهدكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atii'u Allah war Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Itulah ayat tentang mahabbah, yakni mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, saudaraku semuanya, ketika kita mendengar istilah cinta, maka tidak dipungkiri bahwa keluarga pun itu terbentuk karena cinta, insya Allah. Dan ketika keluarga terbentuk karena cinta, di mana cinta itu landasannya karena cinta terhadap manusia, maka tunggulah. Tunggu apa? Siap kehancurannya, siap keretakannya. Karena ketika membangun keluarga dengan cinta, tapi landasannya adalah cinta terhadap manusia, itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika cintanya kita berkeluarga, membangun cinta di dalam keluarga, landasannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kokoh keluarganya, akan kuat, akan membangun. Setelah sebelumnya kedua belah pihak berkeluarga, jatuh cinta satu sama lain, tetapi ketika sudah berkeluarga, naik satu tingkat, bukan jatuh cinta lagi, tetapi membangun cinta. Bukan jatuh cinta, tetapi membangun cinta. Masya Allah. Membangun cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang mencintai Allah, maka keluarga ini akan berusaha
satu sama lain menjaga dirinya, menjaga seluruh anggota keluarganya dari api neraka. Dan ketika satu keluarga mencintai Allah, maka mereka akan berusaha untuk apa? Yakni untuk ittiba kepada nabinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran yang tadi dibaca. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika benar-benar kamu mencintai Allah, fattabi'uni. Ittibalah, ikutilah aku, Rasulullah Muhammad SAW. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mencintai Allah, yang prakteknya ittiba kepada Rasul, yang prakteknya mengikuti Rasul, menyertai Rasul dalam perjuangan, niscaya Allah akan mencintaimu, akan mengasihimu, akan mengampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah ya Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Artinya sifat orang-orang kafir itu adalah suka berpaling dari Allah dan Rasul. Ini adalah indikator kekafiran seorang hamba. Meskipun lisannya mengaku beriman kepada Allah, meskipun KTP-nya adalah Islam, tetapi kalau sifatnya suka berpaling dari kebenaran, selalu berpaling dari al-haq, menolak kebenaran, menolak Al-Quran, menolak syariat-syariat Allah, ini adalah indikator kekafiran di dalam jiwanya. Maka Allah membimbing kita terkait cinta dan pengorbanan. Ketika kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta yang hakiki adalah cinta kepada Ilahi, kepada Allah. Maka berdasarkan ayat ini, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Rasulullah membimbing kita praktek terbaik untuk mencintai Allah, pengorbanan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah yang mencintai Allah. Kita lihat sepak terjang baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau selama umur hidupnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa pengorbanan beliau? Kita kenal sejarah 14 abad yang lalu. Di antara kecintaan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di antaranya adalah ketika baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan tauhidullah, menyelamatkan umat manusia. Umat manusia yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kecintaannya Nabi Muhammad terhadap umatnya? Di antaranya adalah ketika detik-detik baginda Nabi di penghujung akhir hidupnya, detik-detik akhir wafatnya beliau, maka saking cintanya baginda Nabi terhadap kita, terhadap umatnya, maka umatnya pun disebut hingga 3 kali. Itu begitu cintanya baginda Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya, terhadap kita. Ummati. Bahkan berdoa kepada Allah, yang doa ini adalah doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa isi doanya? Karena baginda Nabi merasakan begitu dahsyatnya sakaratul maut. Masya Allah. Ketika Fatimah memangku bagian kepala baginda Nabi ada di pangkuan Fatimah Az-Zahra,
putrinya yang tercinta, "Wahai Fatimah, selimutilah aku. Dingin sekali rasanya. Wahai Fatimah, sakit sekali rasanya." Itu kualitas Nabi Muhammad SAW juga merasakan sakitnya sakaratul maut. Hingga beliau pernah menyampaikan derita, sakit, luar biasanya penderitaan sakaratul maut itu seperti 300 sampai 700 bacokan pedang. Masya Allah. Dan beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah sakaratul maut, deritanya itu, sakit sakaratul maut itu yang akan dialami oleh umatku nanti, biar aku sendiri yang menanggungnya." Masya Allah. Ini bukan basa-basi. Ini karena cintanya Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Maka cinta melahirkan pengorbanan, dan pengorbanannya Nabi terhadap umat yang dicintainya, rela dirinya itu menanggung seluruh derita sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatnya, tetapi tidak diizinkan oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Dan umat Nabi Muhammad SAW, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada saat setiap nyawa akan merasakan kematian, itu pun akan merasakan sakaratul maut. Tetapi jangan khawatir saudaraku, ikhwan dan akhwat, keluarga besar Sobat Hijrah. Kalaupun Nabi pernah menyampaikan derita sakaratul maut seperti 300 sampai 700 bacokan pedang, tetapi untuk umatnya, untuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah, yang imannya diaktualisasikan dengan bentuk amal sholih, maka sakitnya seperti tepukan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya di punggungnya. Kasih sayang, tapi juga sakit. Bila dibandingkan dengan 300 sampai 700 bacokan pedang. Tetapi ada hal yang istimewa, satu perkara yang bisa melalaikan, yang bisa melupakan sakit sakaratul maut. Apakah gerangan satu hal itu? Yaitu berita rahmat. Berita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israil, ketika dipisahkan ruh dari raganya, seorang hamba akan terlupakan sakit sakaratul maut sedahsyat itu. Karena apa? Karena diberitakan oleh malaikat rahmat, yakni sehabis ini kamu ada di dalam surga. Bahkan ketika dicabut ruhnya, orang ini sudah diperlihatkan keindahan surga. Masya Allah. Itulah yang kemudian bisa melenakkan, meninakbobokan sakit sakaratul mautnya karena melihat keindahan surga. Ikhwatul Wafidin rahimakumullah, kembali kepada tema cinta dan pengorbanan. Begitu besar cintanya Nabi terhadap umatnya sampai rela berkorban demi umat yang dicintai. Maka kalau kita benar-benar ingin diaku menjadi Nabi Muhammad, ingin diaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maka kita pun harus berlaku yang sama, yaitu siap berkorban. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita pun siap berkorban. Berkorban untuk apa? Berkorban untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Apa pengorbanannya? Di antaranya adalah kita berusaha beruswah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat proses uswah, proses mencontoh Nabi Muhammad SAW, pasti ada pengorbanan. Ketika kita berusaha berqudwah, menteladani Nabi Muhammad SAW, proses itu pasti ada pengorbanan. Ketika kita ittiba terhadapnya, mengikutinya, menyertai,
perjuangannya, pasti ada pengorbanan. Dan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW berkisah bahwa kelak di yaumil akhir nanti Nabi Muhammad SAW menunggu apa? Menunggu umatnya. Menunggu umatnya, dan baginda Nabi menyiapkan minuman yang sangat segar di telaga Kautsar ketika umatnya yang berpeluh-peluh dosa, umatnya ketika dibersihkan dari dosa, Masya Allah, harus meniti siratal mustaqim, harus melewati proses berada di bawah terik matahari di padang mahsyar. Begitu hausnya, begitu jauh perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba dihisap oleh Allah ribuan tahun lamanya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menunggu umatnya untuk memberikan minuman dari telaga Kautsar. Masya Allah. Dan ketika umatnya meminum seteguk saja, maka umatnya akan hilang rasa haus. Luar biasa kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya. Dan ketika kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau diuji oleh Allah, Nabi Ibrahim sangat cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah terbesit di dalam jiwanya, di dalam hatinya, sebelum diberikan karunia anak, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian dan lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga di dalam hatinya berkata, bahkan karena aku sangat cinta kepada Allah, sangat mahabbatullah, aku siap berkorban apapun. Bahkan kalaupun nanti aku diberikan karunia anak, aku pun siap untuk mengorbankan anak itu demi zat yang aku cintai, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang terbesit di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Ya Ibrahim, sembelih anakku. Jika engkau betul-betul mencintai aku, siapkah engkau berkorban dalam rangka membuktikan cintamu kepada aku? Masya Allah. Maka kita lihat keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan prestasinya, yakni prestasi di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita paham bahwa cinta dan pengorbanan itu berbanding lurus. Sebesar apa cinta kita kepada Allah, maka sebesar itu pula pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah iman wa fiddin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang seiman seakidah yang dirahmati oleh Allah. Ayat berikutnya adalah tentang pengorbanan Suhaib bin Sinain, seorang sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 dan 208. Ya, perwakilan dari akhwat silakan tolong bacakan. Surat yang kedua ayat 207 dan 208. Ya. Ada yang berkenan membacakannya? Al-Baqarah surat yang kedua ayat 207 dan 208. Oke. Yang sudah ketemu tolong dibacakan.
Ya. Udah. Terjemahnya saja yang aku 207 dan 208. Wa minan nasi ma yashri nafsahu batigha'a maradatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya demi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 207 ini mengisahkan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW di mana beliau, sahabat Nabi ini bernama Suhaib bin Sinai Ar-Rumi. Suhaib bin Sinai dulu asli orang Hijaz. Beliau asli orang Jazirah Arab yang kemudian keluarganya pernah dirampok, pernah dijajah, sehingga dia menjadi budak dan kemudian dijual ke Roma. Status beliau, Suhaib bin Sinai, di Roma itu adalah jadi budak. Hingga kemudian beliau belajar dan terus belajar dan terus belajar di negeri Roma. Maka di belakang namanya Ar-Rumi, Roma. Suhaib bin Sinai balik ke daerah asalnya, ke tanah air, yaitu di Jazirah. Kemudian disambut oleh orang-orang Jazirah, terutama oleh orang-orang Quraisy. Kemudian diberikan modal oleh para pembesar Quraisy, sehingga Suhaib bin Sinai menjadi orang yang sukses di dunia. Ketika berdagang tidak pernah rugi, maka dia adalah orang yang kaya raya. Ketika ada perintah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Suhaib bin Sinai itu termasuk orang yang paling sibuk ngurusi dagangannya, paling sibuk ngurusi dunianya. Sehingga hampir seluruh sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang pertama mula bergabung dengan Islam, mereka sudah berhijrah menuju Madinah. Tinggal sahabat Suhaib bin Sinai yang masih tertinggal di kota Makkah. Maka para sahabat yang sudah hijrah di Madinah, sahabat-sahabat Muhajirin yang sudah bertempat tinggal di Yasrib di kota Madinah, mereka itu satu sama lain membicarakan tentang Suhaib bin Sinai. Wah, Suhaib bin Sinai itu sudah terperdaya oleh kehidupan dunia. Suhaib bin Sinai itu sudah menjadi budak dunia. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW mendengar kalimat itu, maka Nabi Muhammad bersumpah, sungguh Suhaib bin Sinai yang kau bicarakan tidak demikian. Suhaib bin Sinai itu akan menyusul kita. Beliau adalah orang yang tidak pernah rugi perdagangan yang baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Maka ternyata Suhaib bin Sinai itu menyusul. Kisah menariknya adalah ketika Suhaib bin Sinai ada keniatan, kerinduan yang sangat luar biasa untuk hijrah pulang menuju Madinah. Ternyata Suhaib bin Sinai tidak membawa spesial harta. Harta dunia yang selama ini dimiliki oleh Suhaib bin Sinai ditinggal semuanya. Ketika melangkahkan kakinya, meninggalkan tempat kelahirannya, meninggalkan tanah airnya, yaitu Mekah menuju Madinah, di pertengahan jalan
dihadang oleh pasukan-pasukan Quraisy. Pasukan-pasukan Quraisy ini berkata, "Ya Suhaib, mau kemana engkau ini?" "Aku mau berhijrah ke Madinah." Kata pasukan Quraisy, "Wah, kamu ini tidak punya unggah-ungguh sekali. Kamu ini tidak punya sopan santun sekali. Kamu ini tidak punya rasa terima kasih sekali. Bukankah dulu engkau adalah orang yang tidak punya apa-apa? Ketika engkau pulang dari Roma sampai di Jazirah ini, di Mekah ini, kamilah yang memberikan modal hingga engkau sukses. Apakah engkau akan meninggalkan Mekah ini dengan begitu saja?" Kemudian Suhaib bin Sinan berkata, "Wahai pasukan Quraisy, demi Allah, sungguh kalian itu adalah orang-orang yang mengenal saya. Saya itu adalah terkenal orang yang paling jago di dalam memanah. Kalau kalian menginginkan berhadapan, berperang melawanku, kendati pun kalian jumlahnya banyak, sementara aku sendirian, tetapi kalian tahu bahwa aku adalah jago panah. Jika kalian menginginkan mati dengan anak-anak panahku ini, maka baiklah kita berperang. Tetapi kalian ketika menginginkan pilihan yang lain, aku akan tawarkan pilihan di mana biarkan aku pergi menyusul Rasulullah. Biarkan aku meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, dan aku tinggalkan kunci, di mana kunci ini adalah kunci-kunci harta yang selama ini kalian lihat." Ternyata orang-orang Quraisy lebih memilih hartanya Suhaib bin Sinan. Orang-orang Quraisy, pasukan Quraisy memilih hartanya Suhaib bin Sinan, dan Suhaib bin Sinan tidak mengambil sepeser pun. Suhaib bin Sinan lebih memilih keridhaan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Muhammad SAW membacakan surat Al-Baqarah ayat 207 di Madinah. "Wa minan nasi may yashri nafsahu btigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil 'ibad." Saksikanlah, Suhaib bin Sinan lebih memilih keridhaan Allah, lebih memilih cintanya kepada Allah, maka dia siap mengorbankan hartanya. Masya Allah. Ini luar biasa tentang kisah cinta dan pengorbanan. Maka ketika kita mencintai Islam sebagai agama kita, mencintai Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah, maka kita pun harus siap berkorban. Berkorban demi cintanya kita terhadap agama kita, agama yang kita yakini. Di mana kondisi di zaman fitnah ini, agama yang kita cintai ini lagi dalam kondisi dihimpit dari segala penjuru arah. Para ulama lagi diteror. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, lagi berusaha dipadamkan semangat perjuangannya. Sejarah terulang kembali. Kalau tahun 65 pernah ada gerakan 30 September, Masya Allah, dan para ulama, para santri dibunuh. Ketika kita mencintai agama kita, mencintai Islam, maka kita pun harus siap berkorban. Berkorban untuk melindungi orang-orang yang mencintai Allah. Berkorban untuk melindungi, membela mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ifahillah firin rahimahullah. Yang berikutnya adalah satu ayat lagi
pada tema cinta dan pengorbanan, yakni surat As-Saff, surat yang ke-61, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Sebelum menuju surat As-Saff, tadi surat Al-Baqarah ayat 207 dan 208 nih. 208 belum saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, ini di ayat 208 masih dalam surat Al-Baqarah. Wahai orang yang beriman, udkhulu, masuklah fisilmi ke dalam Islam kafah, secara total. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk berislam secara keseluruhan. Jangan setengah hati, jangan sepotong-sepotong. Untuk mencintai Allah, untuk mencintai Islam sebagai agama yang diridhoi olehnya, ini jangan setengah-setengah. Ayo, berislamlah secara totalitas. Ayo cintailah Allah dengan sepenuh hati kita, agar turun keridhaan Allah kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara komprehensif, secara totalitas. Niatkan untuk berislam secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kenapa kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti jejak langkah setan, untuk mengikuti program-program setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Ternyata disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Karena setan itu adalah musuh bebuyutannya kita. Musuhnya Adam alaihissalam adalah setan. Maka jangan sampai berkawan dengan setan. Jangan mengikuti program-program setan. Program-program setan itu diantaranya adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah, mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan, bekerja sama dalam pelanggaran syariat. Kalau ada di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah, tapi kemudian bekerja sama di dalam pelanggaran syariat, bekerja sama untuk memusuhi agama Islam, untuk memadamkan cahaya Allah, yakni cahaya Islam, berarti adalah kawan setan. Hizbul syaitan, barisan setan. Dan kita dilarang oleh Allah. Dan janganlah mengikuti jejak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Jadi kalaupun kita berkawanlah dengan biton, berkawanlah dengan sahabat sejati, teman kepercayaan. Dan kepercayaan, teman sejati itu ada di dalam Hizbullah, di dalam barisan Allah, bukan di dalam hizbul syaitan. Hizbullah, barisan-barisan Allah adalah barisan-barisan yang mereka mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai agama. Mereka inilah orang-orang yang siap berislam secara keseluruhan, komprehensif, tidak parsial, tidak sepotong-potong, tidak setengah hati. Oke, kita lanjut surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Ya, giliran ikhwan, tolong dibacakan. Surat 61 ayat 12 sampai ayat 10 sampai 12. Ini masih ada hubungannya dengan pengorbanan. Ya, tolong dibacakan. Boleh dua-dua. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi yang diseru oleh Allah adalah orang yang ada iman di dalam dadanya. Kenapa? Karena orang yang beriman ini insya Allah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah. Maukah kalian aku tunjukkan suatu tijarah, suatu jual beli, perdagangan, yang dengan jual beli itu ala tijaratin tunjiku min adzabin alim, yang dengan jual beli itu, yang dengan perdagangan, yang dengan perniagaan itu, kamu itu akan diselamatkan oleh Allah dari azab yang sangat pedih. Ini adalah sebuah tawaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah mendengar kisah ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan kalau pamannya yakni Abu Thalib itu akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang paling ringan, bukan siksa yang paling pedih, tapi siksa yang paling ringan. Pamanku yakni Abu Thalib akan disiksa oleh Allah di dalam jahanam, yakni siksa yang paling ringan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, enak sekali pamanmu ya Rasul, disiksa dengan siksa yang ringan. Terangkan kepada kami seperti apa siksa yang teringan itu ya Rasul. Yaitu siksa yang hanya membakar sampai mata kaki saja. Wah, berarti yang terbakar cuma mata kakinya ya Rasulullah. Ya, akan tetapi api jahanam itu membakar mata kaki seseorang, namun api itu mampu mendidihkan otaknya. Masya Allah, itu adalah siksa yang paling ringan. Dan dalam surat As-Saff ayat yang ke-10 Allah tawarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan suatu jual beli yang dengan jual beli itu kamu dapat selamat dari azab yang sangat pedih, bukan azab yang paling ringan. Ya Allah, kalau yang ringan saja bisa mendidihkan otak, bagaimana siksa yang paling pedih? Susah dibayangkan. Tentunya orang yang beriman itu akan menyambut seruan Allah. Siap ya Allah. Siapa yang tidak mau ditunjukkan jual beli itu? Kami merindukan syafaat-Mu ya Allah. Kami merindukan pertolongan-Mu agar kami tidak disiksa dengan azab yang sangat pedih. Maka Rahman dan Rahimnya Allah tunjukkan jual beli apa yang dapat menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Tu'minuna billah, yakni kamu beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah, baik dengan amwal, dengan hartanya, maupun dengan jiwanya. Dengan jiwanya, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, semua yang ada pada dirinya, puncaknya adalah jiwa. Berarti orang yang pengen diselamatkan oleh Allah dari azab yang sangat pedih adalah siap berkorban. Siap berkorban demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan mengorbankan hartanya untuk membela agama Allah. Dan dengan jiwanya tadi ya, dia siap berkorban waktu, dia siap berkorban tenaga, siap berkorban pikiran, siap berkorban apapun yang ada pada dirinya. Puncaknya adalah jiwa. Fisabilillah, di jalan Allah.
Kemudian Allah lanjutkan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semua itu, pengorbanan yang kamu lakukan itu, kata Allah, itu yang terbaik. Jika kalian mengetahui, kata Allah, itu yang terbaik. Jika kalian punya ilmunya, itu yang terbaik. Masya Allah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul adzim. Di antara kita, saya yakin, pernah berbuat dosa, pernah berbuat khilaf. Maka dengan jalan ini Allah kemudian memberikan kabar gembira. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada silaturahim kita di sore hari ini turun rahmat Allah kepada kita semuanya, turun berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan Allah pun meridhoi aktivitas kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan di jalan Allah, dan mudah-mudahan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditujukan dengan sebesar pengorbanan yang dilakukan oleh kita. Terima kasih. Al-Hakim Rabbik, yang benar datang dari Allah, yang salah dari pribadi saya selaku hamba Allah yang dhaif, yang lemah, yang butuh nasihat, yang butuh masukan, yang butuh bimbingan dari ikhwah fillah, mobil khusus bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dan memberikan hidayah, hidayatul ilmi, hidayah bukan cuma dalam bab ubudiyah, tapi hidayah dalam perkara muamalah, munakahat, jinayah, siasat, seluruh aspek kehidupan kita diberikan hidayah oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari dosa, baik dosa yang sama maupun dosa-dosa yang lain, dan mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan memegang iman dan Islam. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sudah disampaikan bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oh, kan diputer. Iya.
Langsung Pak. Ya. Yang menyerah. Ya, di Hospital aja. Ya. Di mana sih? Lab. Lab. Sing nonton 2000. Sing nonton 2000. Apa ya? Orang bule. Tahu. Ah, nggak usah, selesai. Oke.